Oke, what's up? Kembali lagi dengan Aleom Daun di sini. Kali ini, Aleom Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revanan. Untuk Revanan kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Di episode yang ketiga ini menceritakan tentang mahasiswa tingkat akhir yang akhir-akhir ini banyak melakukan bunuh diri nih guys. Pasalnya dalam sepekan ini ada 3 kasus mahasiswa yang bunuh diri, di mana tempat bunuh dirinya itu adalah tempat di asrama mereka tinggal. Mereka bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamarnya yang kemudian polisi pun melakukan penyelidikan tentang kasus itu. Di dalam penyelidikan itu mereka pun menemukan beberapa petunjuk. Di antaranya ada sebuah postingan di sosial media yang mana postingan itu menulis pada saat sebelum kejadian bunuh diri. Di postingan itu mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara hak sepatu tinggi di sekitar asrama itu. Kemudian para korban di dalam kamarnya semua memiliki ikan hias yang sama jenisnya. Petunjuk selanjutnya adalah ketiga orang yang melakukan gantung diri tersebut semuanya berteman dengan seorang mahasiswi yang bernama Lee, yang akhirnya polisi pun melakukan pencarian terhadap mahasiswi tersebut. Di sisi lain, Sonjong dan Pak dosen sedang melakukan survei ke lokasi yang diduga daerah Jangjinri, peta yang digambarkan oleh Profesor Gu. Setelah melakukan pencarian daerah yang diduga daerah Jangjinri, akhirnya mereka berdua menemukan orang yang tahu tentang tempat itu. Mereka berdua pun tanpa basa-basi lagi menanyakan tentang peta yang digambarkannya. Kemudian kakek tua itu pun mengatakan bahwa dahulu di sana ada sebuah pohon duk dali, yang dimana duk artinya mayat anak kecil. Jadi dahulu orang-orang di sana menguburkan anak kecil dan orang dewasa berbeda nih guys. Anak kecil yang meninggal tidak diakui sebagai anggota keluarga, jadi mereka tidak bisa dikuburkan di tempat pemakaman keluarga dan jarang dikuburkan secara resmi. Tapi mereka disimpan di dalam sebuah kendi yang diletakkan di area terpencil tanpa batu nisan atau digantung di sebuah pohon. Yang mana pohon itu mereka menyebutnya dengan pohon duk dali, atau anak muda zaman sekarang menyebutnya dengan pohon bunuh diri. Tetapi sayangnya saat ini pohon itu sudah tidak ada lagi karena sudah ditebang oleh pemerintah untuk dijadikan perumahan di sana. Kemudian setelah selesai mencari informasi dari kakek tua itu, Sonyong dan Pak dosen pun langsung mencari informasi ke seorang cicitnya kakek itu. Karena adiknya dan putri adiknya dekat dan tahu tentang Profesor Gu. Dan mereka ingin menanyakan terlebih dahulu tentang Profesor Gu. Kemudian mereka pun sampai di asrama tempat cicitnya tinggal. Sesampainya di asrama, mereka melihat bayangan pohon duk dali yang dimana pohon itu ada 3 orang tergantung di sana. Dan mereka melihat ada satu tali yang masih kosong, yang artinya masih akan ada satu korban lagi untuk mengisi tali yang masih kosong itu. Kemudian mereka pun bergegas naik ke atas karena melihat ada seseorang di sana dengan berpakaian memakai jas ungu. Tetapi setelah mereka sampai di atas, mereka berdua tidak menemukan apa-apa yang malah bertemu dengan para polisi yang juga sedang mencari Nona Lee. Kemudian Pak dosen pun memberitahu pada polisi bahwa akan ada satu korban lagi karena ada satu tali yang masih kosong. Sehingga mereka harus cepat menemukan Nona Lee karena kemungkinan besar hantu itu mengincar Nona Lee. Tetapi lagi-lagi polisi itu tidak percaya dan tidak memperdulikannya. Selanjutnya, Sanyong dan dosen mencari informasi secara terpisah. Sanyong mencari ke kampusnya Nona Lee dan Pak dosen mencari informasi ke kakeknya untuk melihat foto pohon duk dali itu sebelum ditebang. Sedangkan Sanyong menanyakan ke teman-teman Nona Lee. Namun teman-teman Nona Lee mengatakan bahwa beberapa hari ini Nona Lee tidak masuk kuliah. Tetapi mereka memberitahu bahwa Nona Lee bekerja part-time di sebuah kafe. Tapi sayangnya sang pemilik kafe pun tidak bisa memberikan banyak informasi tentang Nona Lee karena Nona Lee pergi dan berhenti bekerja begitu saja. Sampai pada akhirnya pada saat Sanyong akan pergi meninggalkan kafe itu, tiba-tiba muncullah seorang pria keluar dari kafe dan dia mengatakan bahwa dia sangat mengenal Nona Lee. Sehingga Sanyong pun mau ketika pria itu mengajak dia untuk mengobrol bersamanya tentang Nona Lee di toko ikan tempat ia bekerja pada saat itu. Kemudian karyawan si toko ikan ini malah menggali informasi tentang Nona Lee dari Sanyong, bukannya memberikan informasi nih guys. Kemudian si pria itu meminta alamat nenek buyutnya Nona Lee.
karena dia beralasan bahwa barang-barang Nona Lee ada yang tertinggal di asramanya dan dia ingin mengembalikannya secara langsung ke rumah Lee. Kemudian karyawan toko itu menghubungi bosnya yang siapa tahu bosnya itu mengetahui keberadaan Nona Lee karena bosnya pun dekat dengan Nona Lee. Tapi pas datang bosnya pun tidak mengetahui di mana keberadaan Nona Lee. Karena pada saat Sanyong menelpon, tidak sengaja karyawan toko ikan hias itu mendengar bahwa Sanyong membutuhkan uang untuk membayar sewa rumahnya. Jadi dia pun meminta agar bosnya pun membantu Sanyong untuk meminjamkan uang kepadanya. Namun Sanyong menolaknya ketika ditawari pinjaman itu. Kemudian dia pun langsung pergi membawa oleh-oleh ikan hias dari sang pemilik toko sebagai hadiah untuknya. Yang mana ikan hias itu sama dengan ikan hias yang ada pada masing-masing korban mahasiswa yang gantung diri nih guys. Apakah Sanyong akan mengisi tali yang kosong di pohon dukdali itu? Kita lihat saja kelanjutan episodenya ya guys ya. Oke, kemudian karena Sanyong butuh uang dan ibunya mendesak agar menerima warisan dari neneknya Sanyong, tapi Sanyong tidak mau menerima warisan itu, akhirnya Sanyong pun kembali ke toko ikan hias itu karena Sanyong tidak ingin mengambil warisan neneknya. Namun sesampainya di toko ikan hias itu, dia tidak menemukan siapapun nih guys. Yang dia temukan hanyalah berkas anak-anak muda di sana, termasuk Nona Lee. Jadi si pemilik toko ikan hias ini merupakan seorang rentenir yang memberikan bunga yang begitu besar kepada setiap orang yang meminjam kepadanya. Dan kemudian si pemilik toko ini menyiksa peminjam, bahkan bisa sampai dibunuh jika peminjam tidak kunjung bayar. Melalui cermin yang dibawa Sanyong, dia tidak sengaja melihat sebuah bayangan pohon dukdali di sana. Tak lama kemudian sang pemilik toko pun datang dan menyiksa Sanyong. Entah bagaimana cara dan ceritanya, tapi Sanyong berhasil lolos dari tempat itu dan kemudian dia langsung menghubungi Pak dosen. Karena sepertinya buyut Nona Lee dalam keadaan bahaya. Setelah Pak dosen sampai di rumah buyutnya Nona Lee, dia tidak menemukan buyutnya di sana. Dia malah menemukan Nona Lee yang sedang disiksa oleh karyawan si pemilik toko ikan hias itu, yang menyamar dengan berpakaian jas ungu dan hak tinggi agar identitasnya tidak diketahui. Karena sebelumnya mereka sudah berbincang dan memberitahu bahwa cicitnya itu bersembunyi di sebuah gudang. Setelah Nona Lee berhasil diselamatkan, polisi pun menelpon Pak dosen. Bahwa dari pernyataan karyawannya itu tentang ikan hias, dia selalu memberikan ikan itu kepada setiap orang yang ingin meminjam uang. Yang mana Sanyong juga dikasih, yang mungkin saja ikan hias itu sudah terkontaminasi dengan roh jahat. Karena pohon semasa kecil Nona Lee yang ada pohon dukdalinya dirobek dan dimasukkan ke dalam akuarium ikan hias itu. Nona Lee merobeknya karena pada saat meminjam uang dia mengaku dia tidak mempunyai keluarga. Jadi dia merobeknya agar pengakuan dia tidak punya keluarga dapat dipercaya oleh pemilik toko ikan itu dan dia bisa mendapatkan uangnya. Kemudian Pak dosen pun akhirnya mencari Sanyong karena tali satunya masih kosong. Jadi Pak dosen takut terjadi apa-apa kepada Sanyong. Tak lama kemudian Sanyong pun ditemukan di sebuah jembatan. Tapi sepertinya Sanyong sedang kerasukan roh jahat yang membunuh ibu dari Pak dosen yang membuat episode ini pun berakhir sampai di sini nih guys. Oke, itulah episode yang ketiga kali ini. Bagaimana nih menurut kalian teman-teman? Jadi di episode yang ketiga ini kita sudah mengetahui bahwa Jangjinri adalah suatu daerah yang dimana daerah tersebut dahulunya ada sebuah pohon yang bernama pohon dukdali yang dipakai oleh masyarakat di sana untuk menggantungkan sebuah mayat anak kecil. Oke, itulah episode yang ketiga kali ini. Sampai jumpa di episode yang keempat mendatang. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.